teman-teman semua, selamat datang di acara Q&A beasiswa JFLS pada hari ini. Sebelum mulai acara Q&A-nya, gimana nih teman-teman hari ini? Semangat gak? Gimana kabarnya pada hari ini? Boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, pematerinya belum memasuki live IG. Buat teman-teman yang udah masuk ke live ini, boleh ajak teman-teman yang lainnya ya buat ikut bergabung di acara Q&A pada sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya namanya siapa? Oh iya. Perkenalkan, nama aku Devina Zahraini sebagai MC yang akan memandu acara Q&A pada sore hari ini Kak. Panggil aja aku Devina. Oke, Devina, salam kenal ya. Kenal juga Kak. Sebelumnya suaraku jelas? Sebelumnya, oh ya, jelas Kak, udah jelas. Kalau suara aku di Kakak jelas nggak Kak? Jelas. Oh, siap. Mungkin ini kita mulai dulu aja nih ya Kak ya. Oke, boleh. Siap. Mungkin kita mulai dari sapa-sapa dulu nih Kak. Kita ulang lagi dari awal. Gimana kabarnya nih Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Hari ini tuh kita mau ngebahas putar apa sih nih Kak? Jadi kebetulan aku kan diundang untuk menjelaskan terkait Jabar Future Leader Scholarship. Mungkin nanti kita bakalan lebih lanjut dibahas lagi, mungkinnya nanti dipandu juga sama moderator kan. Mungkin teman-teman yang lain bisa diundang nih buat join biar tahu terkait informasi beasiswa JPLS ini, karena ini sangat-sangat penting banget buat kalian yang mau daftar gitu. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman semua, hari ini kita bakalan buka Q&A terkait dengan beasiswa JFLS bersama Kak Dinda nih ya, Kak. Oke, sebelumnya di kolom chat udah banyak teman-teman yang pengen tahu nih, Kak, apa sih beasiswa JFLS ini?
Mungkin nanti Kak Dinda bisa memaparkan informasi terkait dengan beasiswa JFLS ini ya Kak ya. Iya. Nah, oke semuanya, untuk mempersingkat itu, kita akan memasuki sesi inti dari Q&A kali ini, tetapi sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan pemateri luar biasa kita pada hari ini. Yaitu di sini ada Kak Dinda Nidaul Hasanah ya Kak ya. Ya, betul. Merupakan lulusan dari Universitas Siliwangi pada angkatan 2018. Nah, untuk pengalaman organisasi yang terbarunya merupakan Sekretaris Umum di Himakesmas Unsil. Dan untuk pencapaiannya pada tahun 2020, tepatnya bulan Desember, menjadi 15 Best Essays on AIDS Day. Kemudian pada September 2021, MPM Group berbagi scholarship di PT Mitra Pinastika Mustika Tbk, dan yang paling terbaru pada September 2021 sebagai penerima beasiswa Jabar Future Leader Scholarship. Wah, hebat banget nih kakak pencapaiannya, termotivasi banget nih. Nah, untuk mempersingkat waktu nih teman-teman, kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab atau Q&A yang pertama. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya beasiswa JFLS ini apa sih Kak? Oke, sebelum kita ngebahas terkait beasiswa JFLS, aku mau perkenalkan diri dulu. Jadi aku Dinda Nidaul Hasanah, aku merupakan lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Siliwangi angkatan 2018 dan merupakan penerima beasiswa JFLS tahun 2021. Jadi untuk beasiswa JFLS ini sebenarnya apa sih? Jadi beasiswa ini itu merupakan beasiswa yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan, yang dimana ini diperuntukkan untuk mahasiswa D3, D4, S1, S2, dan juga S3. Ada berbagai macam jenis beasiswa, dan ini dimaksudkan agar menciptakan generasi muda yang sebagai generasi pemimpin masa depan yang memiliki sikap kepemimpinan dan juga kewirausahaan. Seperti itu. Wah, nah gimana teman, paham kan apa yang disampaikan oleh Kak Dinda tentang beasiswa JFLS ini. Nah, kita lanjut ke Q&A yang kedua. Apakah ada syarat dan prosedur yang harus kita penuhi nih Kak, kalau misalnya kita mau mengikuti beasiswa JFLS ini? Jadi kan ini beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, jadi dikhususkan untuk masyarakat di berdomisili di Jawa Barat. Jadi syaratnya tentunya itu tinggal di Jawa Barat dan juga merupakan bagian dari universitas yang bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk syaratnya sendiri juga kalian harus berdomisili berKTP di Jawa Barat. Jadi kalau misalkan, Kak, aku misalkan kuliahnya di daerah Jawa Barat nih, tapi domisilinya ternyata di KTP-nya itu bukan Jawa Barat. Nah, itu kalian belum bisa daftar karena ini dikhususkan untuk masyarakat Jawa Barat gitu untuk syaratnya. Dan untuk syarat usia itu untuk S1, D3, D4 itu usianya maksimal 25 tahun, kemudian juga untuk S2 itu maksimalnya 35 tahun, untuk S3 umur usianya itu batasnya itu 40 tahun gitu. Nah, teman-teman bisa dicatat ya tadi untuk dari syarat-syarat untuk mengikuti beasiswa JFLS ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, boleh nih teman-teman yang baru bergabung apabila ingin ditanyakan apapun tentang beasiswa JFLS, boleh mengetikkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya Kak ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jika sudah mendapatkan beasiswa lain nih Kak, tapi kita tetap mau mengikuti beasiswa JFLS ini, apakah bisa Kak? Nah, jadi untuk beasiswa ini kebetulan kalau misalkan kita udah menerima beasiswa lain itu tidak diperbolehkan mendaftar beasiswa ini karena syarat untuk mengikuti beasiswa ini itu belum atau tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun gitu. Karena ketika mendaftar itu kita mengisi fakta integritas di mana itu fakta integritasnya bahwa kita tidak menerima beasiswa lain gitu. Jadi di persyaratannya pun sudah ada bahwasannya kita tidak boleh menerima beasiswa lain, dan setelah MOU kita misalkan dipilih sebagai kandidat penerima beasiswa, itu kita juga tidak boleh menerima beasiswa lain kalau misalkan kita mendapatkan beasiswa JPLS seperti itu.
Jadi buat teman-teman semua yang ingin mengikuti beasiswa JFLS ini berarti salah satu persyaratannya belum menerima beasiswa yang lain ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu nih ya Kak, besaran biaya yang diberikan dari beasiswa ini berapa ya Kak? Oke, sebelum ke biaya, mungkin aku bakalan ngejelasin dulu nih jenis-jenis dari beasiswa JPLS ya. Jadi, jenis beasiswa JPLS itu yang pertama ada beasiswa prestasi akademik, di mana ini ada dua jenis. Ada beasiswa full dari semester 1 sampai semester akhir, jadi itu diperuntukkan untuk mahasiswa baru. Kemudian yang kedua itu ada beasiswa yang cuma 1 tahun. Nah, itu beasiswa untuk mahasiswa baru dan juga mahasiswa ongoing maksimal semester 7. Jadi buat kalian misalkan sekarang lagi semester 6, semester 4 atau enggak mau ke semester 7, itu bisa daftar beasiswa percepatan akses pendidikan tinggi JPLS, kategorinya yaitu beasiswa prestasi akademik. Nah, kemudian yang kedua itu ada beasiswa prestasi non akademik. Jadi kalau untuk beasiswa prestasi non akademik itu ada beasiswa prestasi keagamaan, kemudian juga prestasi olahraga, kemudian juga prestasi seni dan budaya. Dan juga yang terbaru itu ada beasiswa yang terbaru untuk program tahun ini itu ada beasiswa JJ Padmi Dinata. Jadi itu merupakan beasiswa yang diberikan khusus untuk masyarakat Jawa Barat itu sebagai apresiasi kepada tokoh sastrawan dan budayawan yang aktif di organisasi juga. Jadi buat kalian yang aktif di organisasi bisa ikut beasiswa JJ Padma Dinata ini, dan juga beasiswa aktivis juga ada itu untuk kategori 1 tahun juga. Itu masuk kategorinya non akademik seperti itu. Terus ada yang terbaru juga, yang kedua itu adalah beasiswa short course. Jadi itu diusahakan untuk kalian misalkan siswa SMA atau SMK yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi namun ingin memiliki sertifikasi keahlian kayak gitu. Nah, jadi untuk tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya tadi besaran biayanya nih Kak. Ya, untuk besaran biayanya, yang pertama untuk beasiswa prestasi akademik yang full dari 1 semester sampai semester akhir nanti, itu besarannya sekitar 50 juta rupiah. Karena itu untuk mahasiswa baru ditanggung selama 4 tahun kalau untuk S1. Nah, biasanya itu nggak langsung dikirimkan ke kita, ke rekening kita sebanyak itu, tapi melewati pihak kedua yaitu universitas masing-masing. Nanti dikelola, jadi setiap semester itu akan dikirimkan ke rekening masing-masing. Jadi nanti sudah dialokasikan oleh universitas masing-masing. Misalkan semester ini dipotong UKT-nya, kemudian ditransfer untuk biaya buku dan lain sebagainya, itu jadi setiap semester sudah dialokasikan oleh universitasnya. Nah, kalau misalkan untuk beasiswa percepatan akses pendidikan tinggi, itu jumlah uangnya itu untuk 1 tahun itu berjumlah 8 juta rupiah. Itu tanpa ada melibatkan pihak dua. Gitu. Jadi langsung ke rekening yang akan kita buat nantinya, kayak gitu. Oke, wah sangat rinci ya Kak yang dipaparin sama Kakak. Nah, gimana nih teman-teman, udah paham kan biaya yang kita dapetin ketika kita bisa mendapatkan beasiswa JFLS ini, dan juga untuk jenis-jenis dari beasiswa JFLS ini. Nah Kak, sebelumnya gimana sih Kak tahap-tahap supaya kita bisa mengikuti beasiswa JFLS ini? Oke, untuk tahap-tahap sekarang kan untuk pendaftarannya itu dari 23 Juni sampai dengan 23 Juli. Teman-teman masih ada waktu nih buat persiapan buat daftar beasiswa ini gitu kan. Nah, untuk tahap-tahapnya sendiri kalian harus menyiapkan berkas-berkas yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ada di website JPLS. Nah, selain itu juga berdasarkan pengalaman aku dan aku juga sudah melihat untuk syarat-syarat tahun sekarang itu masih tetap sama kayak tahun yang lalu, itu membuat esai dan juga membuat video perkenalan 1 menit. Jadi kita harus memperkenalkan diri selama 1 menit bahwa kita itu layak menerima beasiswa Jabar Future Leaders, alasannya kenapa gitu.
Itu yang menjadi tantangannya sendiri sih. Kita harus membuat video selama 1 menit, cuma 1 menit, elevator pitch namanya. Jadi kita harus membuat video tersebut, gimana kita harus menarik pemberi beasiswa untuk memilih kita sebagai kandidat penerima beasiswa gitu. Itu yang menjadi tantangannya. Nah, untuk kalian, aku sarankan persiapkan berkas-berkas yang sesuai dengan persyaratan, karena nanti ada seleksi berkas di universitasnya masing-masing, kemudian juga ada seleksi dari Pemprov Jabarnya. Nah, yang biasanya yang menjadi sangat penilaiannya itu kelengkapan berkas, kemudian juga yang kedua itu terkait esainya, isi esai, kemudian yang ketiga itu videonya. Jadi kalian harus push power di pembuatan esai yang bagus, kemudian juga pembuatan video yang menarik, gimana bisa menarik perhatian si pemberi beasiswa untuk memilih kita sebagai kandidatnya. Nah, untuk tips dari aku, kalau misalkan kalian membuat video perkenalan, coba kalian tunjukkan kelebihan dan keunggulan kalian. Misal, kalian daftar beasiswa percepatan akses pendidikan tinggi 1 tahun. Nah, kalian tonjolkan di mana kalian aktif organisasi, kalian ikut volunteer sebagainya, tonjolkan hal-hal yang menjadi kelebihan kalian yang kira-kira tidak dimungkinkan dimiliki kandidat lain gitu. Jadi tunjukkan kelebihan-kelebihan kalian yang bisa menjadi kelebihan dibanding dengan kandidat lain, kayak gitu. Jadi ada seleksi berkas nantinya di perguruan tinggi, kemudian juga ada seleksi dari Pemprov Jabarnya. Maka kalian harus mempersiapkan berkas-berkas yang sesuai, kemudian juga membuat esai, kemudian juga membuat video. Dan aku sarankan kalau emang mau daftar beasiswa ini, kalian persiapkan dengan semaksimal mungkin untuk pembuatan esai dan juga videonya. Supaya apa? Supaya nanti bisa menarik pihak dari pemberi beasiswa untuk memilih kalian sebagai penerima beasiswa. Oh, luar biasa. Nah, teman-teman, sayang banget kalau misalnya sekarang nyimak tapi nggak bawa alat tulis. Karena tadi Kak Dinda juga udah maparin tips and trick buat kita bikin esai dan juga video untuk untuk memperkuat beasiswa yang kita daftarkan ya, Kak ya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang baru bergabung, boleh banget jika ingin bertanya, tambahin pertanyaan itu di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, nah untuk ketentuan minimal IPK yang harus dipertahankan di setiap semesternya itu ada nggak, Kak, ketika kita udah dapat beasiswa ini? Jadi untuk IPK sendiri ada syaratnya, di setiap beasiswa itu ada persyaratan IPK-nya. Contohnya, kalau untuk beasiswa prestasi itu IPK-nya minimal 3. Kalau misalkan untuk beasiswa non-akademik itu biasanya tergantung dari jenis beasiswanya. Nah, kalau untuk beasiswa aktivis itu minimal IPK-nya 2,75. Jadi kalau misalkan teman-teman, aku IPK-nya cuma 2,98 nih, gitu kan. Tapi teman-teman aktif organisasi, kemudian juga aktif ikut kegiatan volunteer dan sebagainya, teman-teman bisa daftar di beasiswa aktivis gitu. Jadi jangan berkecil hati karena IPK kalian tidak memenuhi di 3 gitu kan, ataupun misalkan IPK aku cuma 3,3, tapi kalau misalkan teman-teman punya nilai, punya kegiatan organisasi, punya kegiatan volunteer yang sangat berdampak untuk lingkungan, itu teman-teman bisa menjadi kelebihan teman-teman daftar beasiswa JPLS, karena belum tentu orang lain mempunyai kelebihan itu di kualifikasinya, seperti itu. Nah, oke. Itu ya teman-teman, jadi buat kalian yang mau ikut mendaftar di beasiswa JPLS ini, minimal punya IPK 3 ya, Kak ya. Ya. Nah, untuk selanjutnya, kan tadi udah dipaparin terkait prosedur dan juga kriteria. Nah, untuk diseleksinya tersendiri, itu ada seleksi khususnya nggak, Kak, nanti? Kalau untuk seleksi khusus, misalkan kan kebanyakan beasiswa biasanya ada tahap wawancara ya. Kalau untuk JPLS sendiri, jadi seleksinya pure dari pendaftaran, kemudian juga seleksi berkas perguruan tinggi, setelah itu baru seleksi Pemprov Jabar. Jadi tidak ada berhubungan langsung antara kita dengan Pemprov Jabar. Jadi pure kita masih berkas-berkas dan tinggal tunggu hasilnya pengumuman nanti. Nah, makanya dari itu kita cuma bisa berkomunikasi lewat video. Makanya teman-teman
harus maksimalkan di dalam pembuatan videonya. Supaya apa? Karena itu menjadi ciri khas kita. Kita menunjukkan diri kita bahwa diri kita mempunyai kelebihan dan pantas menerima beasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk khususnya itu berarti tidak ada ya Kak ya, karena tapi ada di video yang kita buat, karena itu yang berhubungan langsung sama beasiswanya gitu. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kembali kepada Kak Dinda terkait beasiswa JFS ini? Boleh silakan mengisi. Mungkin Kak Dinda pertanyaan diberikan sama teman-teman udah terjawab semua nih sama kakak. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, dan juga informasi yang kakak berikan itu sangat jelas dan juga benar-benar mudah dipahami. Nah, sekarang kita ada di penghujung acara nih ya Kak. Mungkin untuk teman-teman semua yang memang ingin bertanya lebih lanjut terkait beasiswa JFLS ini, boleh menghubungi kakak langsung ya Kak ya? Iya betul, bisa DM aku aja. Kalau misalkan kalian pengen daftar beasiswa ini, kemudian misalkan Kak kasih tips dan triknya terkait beasiswa ini, boleh hubungi aku lewat DM. Aku sangat welcome. Jadi kalau misalkan emang teman-teman serius buat daftar beasiswa ini, aku pun bisa membimbing teman-teman untuk dalam proses seleksinya gitu, pada hal-hal yang harus disiapkannya. Oke. Nah gitu ya teman-teman, boleh dicatat nih IG-nya kakak yang sedang bergabung bersama kami di live Himakesmas Unsil ini. Terima kasih banyak Kak Dinda atas waktu dan kesempatannya meluangkan untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait beasiswa JFLS ini. Sebelum kita tutup acara Q&A kali ini, apakah ada closing statement tersendiri Kak dari kakak yang bisa disampaikan kepada teman-teman? Oke, yang ingin gagal. Karena apa? Karena kekalahan kalian pertama atau kegagalan kalian pertama itu pengetahuan kalian untuk bisa mendapatkan hal yang kalian inginkan di langkah kedua. Maka dari itu, contohnya aku bisa mendapatkan beasiswa JPLS ini di tahun kedua, di mana tahun pertama aku juga ditolak, dan tahun kedua ketika hal-hal yang kurang dari beasiswa ini, aku sebenarnya salahnya di tahun kedua untuk daftar beasiswa ini, dan akhirnya pada tahun kedua aku bisa dapat beasiswa ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ini, jangan pernah takut untuk memulai atau mencari beasiswa. Nah, daftar beasiswa dan takut, jangan takut. Gunakan peluang, gunakan kesempatan yang kalian miliki untuk bisa daftar. Karena apa? Karena kesempatan nggak datang dua kali. Karena kita nggak pernah tahu kesempatan mana Wah, keren sekali ya teman-teman closing statement dari Kak Dinda yang membuat kita tuh termotivasi untuk ikut beasiswa JFLS, dan uh, membuat kita tuh pantang menyerah meskipun untuk kali pertama itu belum berhasil, tapi kita harus terus mencoba seperti Kak Dinda, karena Kak Dinda tidak pantang menyerah ya Kak ya. Terima kasih atas statementnya Kak. Untuk Kak Dinda, kami dari Himakesmas akan memberikan sertifikat sebagai tanda mata Kak Dinda menjadi pemateri pada acara Q&A pada hari ini. Oke,
acara Q&A kita pada hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Kakak berikan untuk menjawab semua pertanyaan terkait beasiswa JFLS ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya. Makasih ya Kak, dadah. Nah, untuk teman-teman semua, terima kasih sudah menghadiri acara Q&A